Roma berkata, apa yang bisa memisahkan kita dengan Kristus? Karena kita lebih dari pemenang. Saudara tahu orang lebih dari pemenang ya. Itu kayak Mike Tyson tinju, dia menang, dia bawa belur. Yang dapat hadiah istri sama anaknya. Yang bawa belur siapa? Tuhan Yesus kan, yang datang menjadi hamba, jadi manusia, merendahkan diri, dan kemenangan itu diberikan kepada kita. Tapi bagaimana supaya kita terus berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain? Tetap dalam kemenangan itu kita harus mau berkorban dalam hidup ini. Saya hanya banyak anak muda sekolah, dia tidak mau berkorban, dia mau menikmatinya. Makanya saya pernah baca satu buku ya, tulisan di baju. Dia bilang, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak banget tuh tulisannya. Muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya ampun, ya semua juga mau begini nih. Coba tanya itu Om Theo, Om Hengki ya, yang senior di tempat ini. Apa ketika masa muda mereka poya-poya sehingga sekarang bisa menikmati berkat Tuhan? Tentu tidak. Tapi saya melihat waktu tadi saya baca, mewakili generasi hari-hari ini yang mau serba enak, serba wah, poya-poya. Dia berharap nanti kalau dia poya-poya sekarang, nanti dia akan menikmati yang lebih baik. Salah. Kemenangan itu bicara pengorbanan. Amin. Orang-orang muda di tempat ini harus berkorban. Menahan. Jangan dulu contohnya pacaran. Menahan ngantukmu ketika belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, ya coba kita lihat dalam Yesaya 41 ayat 10 ini. Yesaya 41 ayat 10 mulai dengan perkataan janganlah takut. Kemudian ada perkataan janganlah bimbang. Ya. Seorang yang ingin berkemenangan dalam hidupnya, dia mau melihat bahwa tangan Tuhan itu menyertai hidupnya. Yang kedua, dia tidak takut. Dia tidak bimbang. Karena apa? Ketakutan, kebimbangan adalah merupakan kekalahan sebelum seseorang bertanding. Halo orang-orang muda, benar apa yang saya katakan ini? Kalau orang muda takut, kalau orang muda bimbang, dia nggak bisa buat apa-apa. Makanya ayat ini dimulai dengan perkataan jangan takut. Harus ada keberanian dalam hidup ini. Hari-hari ini iblis memang berusaha untuk memberikan roh ketakutan kepada banyak orang. Kita mulai takut masa depan, kita mulai takut tentang jodoh, kita mulai takut dengan karir kita. Semua serba takut, semua serba bimbang. Makanya ketika Yosua, ya, tahu nggak Yosua di Alkitab? Bukan Yosua tangga kita. Yosua sebelum memimpin bangsa Israel, sebelum dia menerima tongkat estafet dari Musa, dia orang muda, dia generasi penerus, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, Yosua, jangan bimbang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena kalau kita mau berkemenangan dalam hidup ini, kita harus punya keberanian, keteguhan hati dalam menghadapi apapun. Amin orang-orang muda. Ya, kalau takut kita pasti nggak bisa menang. Ada seorang di Alkitab namanya Gideon. Gideon itu seorang hakim. Jadi sebelum masa raja-raja, sebelum orang Israel punya raja, dulu mereka punya hakim. Nah, salah satu hakimnya itu Gideon. Gideon ini ya seorang hakim yang muda juga. Waktu itu orang Israel perang lawan orang Midian. Ya, setiap mereka nanam, setiap mereka panen, itu pasti dihabisin sama orang Midian. Ya, kalau saya tidak salah 7 tahun lamanya mereka harus mengalami penderitaan itu. Tidak ada yang berani. Tiba-tiba Tuhan memanggil Gideon. Gideon menjadi hakim pada waktu itu. Dan mereka mau serang orang Midian. Tentaranya waktu itu 32.000 orang. Tapi Tuhan bilang gini sama Gideon, Gideon, itu kok banyak kan tuh tentara kamu. Ntar kalau menang pasti dibilang, wih siapa dulu dong kita gitu. Kalau menang pasti banggain diri tuh. Yang takut suruh pulang. 32.000 orang. Gideon suruh baris. Pasukan! Siap! Mau baris. Tegap. Iya. Terus Tuhan Gideon bilang gini, siapa di antara ya bapak-bapak, ibu-ibu, kan semua yang hadir di sini, gitu kan? Siapa di antara anda yang takut? Saya ulangi kata Gideon. Siapa di antara anda yang takut? Pakai kuts, takut apa?
Biasa kan kalau ya, ditantang begitu gak ada yang berani ngaku takut. Kuat-kuatan. Tiba-tiba ada satu yang ketakutan. Dia langsung kabur, nggak taunya yang lain langsung ikut 22.000 orang. Langsung kabur juga. Satu provokator ternyata semua udah ketakutan. Orang yang takut itu dia sebelum perang aja udah kalah. Ngapain disuruh perang lagi? Waktu Saul lawan Goliat, itu tahu nggak Saul berapa hari ditakut-takutin sama Goliat? Cuma dia, takut. Begitu doang. Kalau perang, gila cuma lihat aja begitu. Goliat ngomong, Bang Joshua, kirimlah satu dari kamu. Gak ada yang berani lihat begini, semua. Itu 40 hari. Bayangin, perang 40 hari cuma gitu-gitu doang. Giliran Goliatnya duduk, orang selalu jagoan. Gitu. 40 hari nggak buat apa-apa sampai akhirnya apa? Papanya Daud bilang, Daud, lu lihat nih kakak kamu itu, kok nggak pulang-pulang? Biasanya kalau perang cepat tuh, kok kali ini 40 hari nggak pulang-pulang? Lu lihat dulu deh, sekali mau makan, dia pergi ngeliat, Daud pas lihat, Daud bingung. Coba lihat. Ya, Saul dan semua bangsa Israel tentaranya cuma karena ketakutan 40 hari gak bisa buat apa-apa. Kalau takut masa depanmu, justru engkau tidak akan bisa melihat hal yang indah dalam hidup.